Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kurnia, NIM 195231277 dari kelas PPS 3G. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang salam, istisna, dan murabahah. Materi yang pertama adalah salam. Apa itu salam? Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Jadi, barang diserahkan secara tangguh, tetapi pembayaran dilakukan secara tunai. Misal dalam perbankan, bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual. Sekilas, transaksi ini nampak seperti jual beli ijon. Namun, dalam salam ini, transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu pembayaran barang harus ditentukan secara pasti pada saat akad dilaksanakan. Dasar hukum salam. Dasar hukum salam terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-282 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Operasional, rukun, dan syarat salam. Syarat utama salam adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila barang yang dibicarakan di awal pada saat akad tidak sesuai dengan spesifikasinya yang ditentukan, maka penjual bertanggung jawab menyediakan atau mengganti barang dengan sejenis yang sesuai dengan spesifikasinya atau mengembalikan seluruh uang yang diterima. Contohnya pada jual beli salam adalah petani tembakau membutuhkan uang saat ini sedangkan panen belum tiba. Maka petani tersebut dapat meminta kepada bank syariah untuk membeli hasil panen yang akan datang, dan bank akan menjualnya dengan cara cicilan pada jangka waktu yang ditentukan. Rukun syarat ada 3, yaitu orang yang berakad, penjual, pembeli. Objek yang diakad yaitu barang yang sesuai spesifikasinya, dan uang tunai pada saat akad karena uang tunai harus dibayarkan pada saat di muka, dan sigot, ijab, dan qabul. Perbedaan jual beli salam dan jual beli biasa. Yang pertama terdapat pada harga. Harga barang pada jual beli salam tidak boleh dirubah dan diserahkan seluruhnya pada saat akad berlangsung. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh membayar barang yang dia beli dengan cara utang kepada penjual sesuai jangka waktu dan kesepakatan pada saat akad dilaksanakan. Yang kedua, harga yang diserahkan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika berbentuk cek mundur, maka jual belinya batal karena tidak tercapai tujuan jual beli salam, yaitu untuk membantu produsen. Selanjutnya adalah salam paralel. Ketentuan umum salam adalah pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, serta jumlah dalam penjualan pada saat akad dilaksanakan. Dalam salam paralel, dalam teknis perbankan, barang yang dibeli oleh bank seperti padi, jagung, dan cabai tidak dimasukkan sebagai inventory, sehingga bank melakukan akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama, dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama dinyatakan sah. Pembiayaan salam pada perbankan syariah. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri, secara tunai maupun dengan secara cicilan. Harga jual yang diterapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh rekan-rekanan bank. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
Umumnya, transaksi diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas, pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Materi yang kedua ada istisna. Apa itu istisna? Istisna adalah menyerupai jual beli salam. Namun pada istisna pembayaran dapat dilakukan di awal, di akhir, atau di tengah, baik secara kontan maupun dengan cara secara berkala ataupun cicilan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan. Istisna pada lembaga perbankan syariah diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Dasar hukum istisna. Karena istisna merupakan akad jual beli, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada akad jual beli juga berlaku pada istisna. Yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan tanpa adanya rasa keberatan. Yang kedua, dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma para ulama. Yang ketiga, istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Rukun dan syarat istisna. Syarat utama istisna adalah sama dengan pembiayaan salam, yakni spesifikasi barang yang ditentukan secara jelas. Rukun istisna sama dengan rukun jual beli lainnya, yaitu adanya jual orang yang berakad, melainkan pembeli dan penjual yang sama-sama balik dan berakal. Yang kedua, objek yang diakad. Yang ketiga, adanya sigot, yaitu ijab dan qabul. Syarat istisna adalah adanya ridho kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Selanjutnya adalah sani, menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Apabila bahan baku berasal dari mustani, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Apabila si akad menyatakan sani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi menjadi istisna, menjadi ijarah. Selanjutnya adalah masnu. Barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, atau tipe, mutu, serta jumlahnya. Barang yang dipesan tidak termasuk kategori dilarang syara, najis, haram, atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudaratan. Ketentuan umum istisna dan istisna paralel. Ketentuan umum istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, dan mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung kepada penjual. Istisna paralel. Dalam sebuah kontrak istisna, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Fatwa DSN tentang istisna adalah Fatwa nomor 06/DSN MUI /4/2000 tentang jual beli istisna dan Fatwa nomor 22/DSN MUI /3/2002 tentang jual beli istisna paralel. Selanjutnya kita akan membahas tentang murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah berasal dari kata ribhun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabahah berarti saling menguntungkan. Dengan demikian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam istilah teknik perbankan syariah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Di mata bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual plus harga dari keuntungan. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dasar hukum murabahah terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat
275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaan antara jual beli murabahah dengan pembiayaan konsumen. Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristik adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan keuntungan suatu tingkat sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Perbedaannya terdapat pada yang pertama, harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan margin atau tingkat keuntungan murabahah bersifat tetap sehingga harga jual tidak berubah. Perbedaan kedua adalah akad murabahah adalah akad jual beli, barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau kendaraan. Sedangkan akad pada pembiayaan konsumen adalah akad pinjam-meminjam. Dalam hal ini belum tentu ada barangnya. Pada pembiayaan konsumen, nasabah diberi uang yang akan dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Perbedaan yang ketiga, dalam utang nasabah. Dalam jual beli murabahah, utang nasabah adalah sebesar harga jual. Harga jual adalah harga perolehan atau pembelian barang ditambahkan keuntungannya telah Selanjutnya adalah rukun dan syarat murabahah. Rukun murabahah sama dengan rukun jual beli lainnya. Yang pertama, adanya orang yang berakad, yaitu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya objek yang diakad, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga. Yang ketiga, adanya sigot, ijab dan qabul. Syarat murabahah yang pertama adalah harus memberitahu biaya modal kepada nasabah. Selanjutnya, kontrak harus sah dan bebas dari riba. Setiap cacat harus diberitahukan secara rinci kepada nasabah yang akan membeli. Selanjutnya, harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. Jika syarat dalam 1, 4, dan 5 tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan melanjutkan pembelian seperti apa adanya atau kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan. Yang terakhir adalah penerapan murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Produk dalam bank syariah yaitu pembiayaan dengan margin. Dalam produk ini terjadi transaksi antara pembeli sebagai nasabah dan penjual sebagai bank. Bank dalam hal ini memberikan barang yang dibutuhkan kepada nasabah, dan nasabah di sini mempunyai ketentuan untuk menentukan spesifikasinya dan menjual kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi produk ini bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah baik untuk kegiatan usaha. Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, di mana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual. Sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan bank tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan itu tentunya antara nasabah dan bank syariah. Setelah itu, pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik secara tunai maupun secara cicilan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.